Kali ini saya akan membagikan resep yang beda lagi nih teman-teman. Saya bikin kacang atom balado pedas manis yang super enak banget, garing, renyah, dan ini tahan hingga berbulan-bulan. Cocok buat cemilan isian toples lebaran atau buat ide jualan, dijamin recommended banget ya teman-teman. Dijamin laris manis, bahannya juga super ekonomis tapi rasanya super enak banget. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuat dan apa aja bahan-bahannya, yuk simak terus videonya hingga selesai ya. Nah, langkah pertama kita bikin pelekatnya atau lemnya ya teman-teman. Karena di sini tidak menggunakan telur, kita bikin lemnya. Di sini ada 250 ml air dan 1 bungkus bawang putih bubuk. Teman-teman juga boleh pakai bawang putih yang diulek itu ya, pakai 4 siung aja, dan 1 sendok makan gula pasir dan setengah bungkus penyedap rasa, 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh mecin. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata, jangan lupa aduk dikoreksi rasa ya. Lalu masukkan 1 sendok makan tepung kanji. Nah, kalau udah langsung aja ini dimasak ya, jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Nah, kalau udah pas langsung aja ini dimasak sampai benar-benar mendidih atau mengental ya. Nah, ini udah mendidih, udah matang, udah meletup-meletup gitu teman-teman, juga udah kental. Langsung aja ini dimatikan api kompornya lalu disisihkan. Nah, kalau udah ini disisihkan dulu. Lanjut kita bikin tepungnya ya. Untuk tepungnya di sini saya menggunakan tepung kanji atau tepung tapioka ya teman-teman. Ini sebanyak 250 gram. Lalu saya pakai setengah sendok teh baking powder. Lalu ini diaduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah, teman-teman bisa untuk diayak terlebih dahulu ya. Karena saya lagi malas, jadinya saya aduk-aduk aja dengan whisk seperti ini agak lamaan supaya tidak ada yang bergerindil. Nah, kalau udah siapkan kacang, ini kacangnya sebelumnya udah saya sangrai sebentar ya teman-teman. Tadi maaf tidak ke video. Ini saya sangrai sebentar. Lalu ini dikasih adonan pengental, lalu masukkan ke adonan tepung kanjinya tadi. Lalu ini disaur-saur aja seperti ini. Nah, ini tekniknya seperti bikin kacang telur ya teman-teman. Nah, diayak seperti ini. Pokoknya teman-teman untuk cara membuatnya bisa lihat di video ini ya, untuk cara membuatnya. Caranya tuh mudah kok teman-teman, kalau teman-teman sering bikin, kalau lama-kelamaan nanti jadi udah terbiasa, jadi lebih gampang gitu ya teman-teman. Ini dilakukan sampai si adonan cairnya itu habis atau dan juga tepungnya ya. Nah, jika ada yang menempel-menempel gitu teman-teman bisa dipisahkan satu persatu seperti ini. Nah, kalau udah diayak kembali. Nah, begitu seterusnya sampai adonannya itu habis ya, atau sampai adonan tepungnya itu habis. Nah, ini adonan yang terakhir ya teman-teman, saya pindahkan ke wadah yang lebih besar, lebih enakan gitu, lebih enak banget ya kalau mengaduk-ngaduknya kalau menggunakan yang lebih besar. Dan ini jika ada yang menempel bisa dipisah-pisahkan. Nah, jika masih terasa lengket bisa ditambahin tepung kanji ya, sedikit demi sedikit sampai adonannya itu tidak terlalu lengket. Nah, ini diaduk-aduk terus aja seperti ini. Jika masih banyak yang menempel bisa dipisah-pisahkan kembali. Nah, kalau udah langsung aja digoreng. Gunakan minyak yang panas. Nah, kalau udah panas langsung aja digoreng. Ini saya goreng 2 bagian ya teman-teman. Karena wajannya tidak terlalu besar dan juga minyaknya juga ya.
Nah, di sini teman-teman jangan sering diaduk ya, tunggu sampai benar-benar mengapung semua. Di sini saya menggunakan api kecil ya teman-teman. Dimasukkan si kacang atumnya itu menggunakan minyak yang benar-benar panas. Nah, kalau udah panas itu dia itu seperti ini ya teman-teman, lebih mudah mengapung gitu teman-teman. Nah, tipsnya supaya tidak rontok menggunakan minyak yang panas ya, tunggu sampai mengapung. Nah, diaduk sampai kalau udah agak kokoh baru diaduk-aduk ya teman-teman. Nah, ini saya goreng sekitar 20 menitan gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah mulai tenang seperti ini, langsung aja diangkat. Ini juga udah 20 menitan. Nah, di sini nanti saya akan goreng 2 kali supaya nanti hasilnya lebih matang, lebih renyah dan juga lebih garing. Nah, lakukan hal yang sama seperti ini sampai semua selesai. Nah, kalau udah selesai digoreng semua, ini penggorengan yang kedua ya teman-teman. Gunakan minyak yang panas, gunakan api sedang. Nah, ini diodak-aduk aja, digoreng selama 5-6 menit ya teman-teman. Gunakan api sedang aja ya, sedang cenderung kecil. Nah, setelah digoreng udah 5 menitan seperti ini, dan ini langsung digedekan api ya, besarkan api. Ini digoreng kembali, nunggu 1 menitan ya teman-teman, supaya nanti tidak terlalu menyerap minyak. Nah, ini diaduk-aduk selama 1 menit menggunakan api besar. Nah, kalau udah langsung aja diangkat dan ditiriskan. Ini dijamin matang luar dalam dan warnanya tetap cantik, garing dan renyah ya teman-teman. Dan ini aromanya tuh wangi banget karena tadi menggunakan bawang putihnya tuh banyak banget, jadinya enak dan sedep banget teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Bikinnya mudah ya dan simple banget ternyata. Dan teman-teman pasti anti gagal ya kalau teman-teman nonton step by stepnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, garing banget. Ini saya goreng tidak terlalu putih banget ya teman-teman, agak sedikit coklat. Tapi ini lebih enak banget teman-teman kalau digoreng seperti ini. Dia tuh rasanya lebih kayak sukro gitu teman-teman. Ada manis, gurih. Pokoknya itu enak banget kayak kacang atum sukro gitu teman-teman. Dan ini saya mau bikin resep balado gitu ya teman-teman, balado pedas manis. Di sini saya pakai gula pasirnya itu 3 sendok makan. Lalu saya kasih air ini sekitar 5 sendok makan juga ya. Tidak terlalu banyak. Lalu ditambahin 2 sendok makan bubuk balado pedas manis. Lalu tambahkan juga bubuk cabai supaya ada pedes-pedesnya gitu ya teman-teman. Lalu ini dimasak ya teman-teman sampai berbusa atau mengental. Nah, ini udah mulai berbusa semua ya, terpenuhi busa, lalu udah mengental, langsung aja masukkan kacang atumnya. Nah, teman-teman kalau udah cobain resep ini dijamin ketagihan teman-teman. Ini sumpah enak banget dan bikinnya juga super simpel banget. Teman-teman bisa buat cemilan nih atau buat ide jualan, dijamin laris manis teman-teman. Ini diaduk-aduk terus dalam keadaan api nyala. Ini diaduk-aduk sampai benar-benar meresap atau sampai adonan gulanya itu terlumuri semua ya. Nah, kalau udah tinggal dimatikan api kompornya kalau udah meresap semua. Lalu tinggal disajikan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini aromanya tuh wangi banget, sedap. Aroma baladonya tuh bikin nagih gitu teman-teman. Langsung cobain satu, bismillah. Garing, renyah, luar dalam, dan ini
Gulanya dan juga bubuk baladonya itu sangat balance banget, enak banget dan sedap banget. Dan ini paduan yang cocok dan recommended banget nih teman-teman, dijamin teman-teman kalau udah cobain resep ini pasti suka banget dan gak akan pernah berhenti kalau udah makan ini ya, gak cukup. Saya bikin satu resep banyak banget, ini dari 2 toples langsung habis dan ludes teman-teman. Nyesel banget cuma bikin sedikit. Nah teman-teman, kalau mau bikin lebih banyak tinggal dikalikan aja ya teman-teman. Dan untuk cara menjualnya teman-teman bisa menggunakan toples seperti ini. Ini toplesnya itu ukuran 600 ml ya teman-teman. Ini sebenarnya jadi 2 toples karena yang satu toplesnya itu udah dibawa sama anak-anak dan juga suami ya teman-teman. Jadinya yang ke video hanya 1 toples. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan dukung channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani ya teman-teman. Dan teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa terus dukung channel saya ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share-nya juga. Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.